Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi. Jadi, mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Dan saya doakan jangan sampai terkena ya. Jadi, saya ini untuk sharingnya video saya kali ini, barangkali di saat rekan-rekan tanam sawit nantinya ada musibah di pokok sawitnya. Tapi sebelumnya saya doakan jangan sampai ya. Ini kita antisipasi. Jadi mengenai sawit ini, kita tidak pernah tahu ya untuk pertumbuhannya, di masa pertumbuhannya, di masa perkembangannya terkena musibah dari tertimpa pohon ataupun bagaimana ya, ataupun karena hewan ataupun karena hama. Jadi semisal sawit ini, untuk ketahanan dari pokok sawitnya sangat luar biasa hebat ya. Selain mempunyai daya adaptasi yang sangat baik sekali di segala keadaan macam tanah, sawit ini juga sangat bandel, sangat hebat sekali. Lihat ya di video saya ini, kemarin itu tertimpa dari pokok karet di sebelahnya, dan sawitnya ini benar-benar sudah rubuh ya, rubuhnya parah sekali. Semuanya tergencet dari pokok sawit ini. Jadi untuk rekan-rekan jangan khawatir ya. Jadi sawit ini sangat enak sekali. Kita lihat untuk masih hidup atau tidaknya, atau bertahan atau tidaknya itu dari lehernya ya. Jika leher dari pokok sawit ini patah, itu kemungkinan besar akan mati ya. Jika tidak patah, tidak akan apa-apa. Jika pelepahnya ini sekalipun daun mudanya tertimpa dari pokok kayu lain, ataupun tertimpa dari pokok kayu, ataupun terkena hama atau bagaimana ya. Jadi selagi dari lehernya tidak patah, mudah-mudahan tidak akan mati. Untuk sawit kita pasti akan baik. Ini beberapa minggu lalu ada angin kencang sehingga untuk pokok karetnya ini rubuh ya, dan mengenai dari pokok sawitnya ini. Nah ini setelah beberapa minggu kita sanggah seperti ini ya, tidak apa-apa ya untuk rekan-rekan ya. Padahal ini kemarin rubuh, bahkan pelepahnya ini banyak yang patah, dan kemudian saya potong. Nih, saya berdirikan, saya sanggah seperti ini. Alhasil tidak apa-apa, kembali normal lagi. Jadi rekan-rekan nggak usah khawatir jika sawitnya barangkali di saat tanam nanti beberapa bulan ditanam terkena musibah apa. Tapi kalau bisa jangan sampai ya. Ini ya, untuk video saya kali ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Dan apabila rekan-rekan mempunyai rasa penasaran, rekan-rekan mempunyai rasa rasa ingin tahu untuk sawit ini, bisa tulis di kolom komentar ya, mengenai penanganan hama, mengenai pemupukan, perawatan dan lain sebagainya. Ini saya punya kebun seluas 1 hektar. Saya khususkan ya untuk kalau bahasa kasarnya kita untuk praktek ya. Kalau rekan-rekan penasaran ataupun rasa ingin tahu tentang bagaimana ataupun mengenai sawit ini, bisa ditulis kolom komentar, kita bisa uji coba di lahan ini. Kalau untuk lahan yang lain, saya butuh bantuan orang untuk merawat dan panennya ya. Kalau lahan ini dari penanaman sudah saya lakukan sendiri. Ini memang saya inisiatif untuk saya jadikan bahan, untuk saya jadikan konten supaya menjadi pembelajaran ya. Artinya saya jika ada rekan-rekan yang request ingin berikan apa, aplikasikan apa, saya coba di sini ya. Terus terang saya coba di sini. Tapi kalau untuk kebun saya yang lain jangan ya. Hanya ini saja kita buat praktek untuk pengetahuan. Di barangkali ada problem, ada masalah di perkebunan rekan-rekan, ingin tahu penyelesaiannya, ingin menguji coba di lahan saya, monggo ya, silakan tulis kolom komentar mengenai apa saja ya. Yang penting ini tentang sawit saya khususkan ya. Ini dari awal penanaman saya tanam sendiri, saya rawat sendiri, saya jaga sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Tapi untuk kebun yang lain tetap ya, saya butuhkan bantuan orang lain untuk merawat dan panen dan sebagainya. Kalau ini untuk praktek dan
untuk apa namanya, pengetahuan saya ya. Saya belajar dari kebun ini untuk sawit ini ya, yang saya tanam. Jadi bagaimana sawit ini, bagaimana jika kita aplikasikan ini, bagaimana kita lakukan ini. Kemarin yang pertama-tama sekali saya uji coba mengenai tanam sawit di saat kemarau rekan-rekan ya. Tidak apa-apa ini ya. Kalau rekan-rekan percaya diri, yakin ya. Ini kemarin saya tanam itu di saat kemarau panjang sekali. Yang lain sudah saya tanam terlebih dahulu. Saya sisakan beberapa baris untuk saya uji coba bagaimana jika tanam sawit di saat kemarau tanpa kita berikan air atau aplikasikan air ya. Ternyata seperti ini ya. Dia di waktu kemarau ini sangat bekerja keras ya untuk pokok sawitnya bagaimana bertahan. Jadi kira-kira ini ada hampir 6 bulan lebih ya tidak terkena air waktu penanaman itu. Setelah saya tanam itu langsung jatuh di musim kemarau dan daunnya kering semua. Tapi yang membuat saya kemarin tuh percaya diri, saya yakin untuk daun mudanya atau janurnya ini masih bisa bertahan ya, masih hijau. Jadi saya sangat percaya diri di saat kemarau ini. Jika kita nekat tanam sawit itu kan seharusnya kita aplikasikan bantu dengan air ya. Tidak setiap hari, 3 hari sekali kita aplikasikan air untuk membantu adaptasi dari sawitnya, dari tanahnya. Jadi biar bisa bertahan hidup. Tapi yang kemarin ini saya tanam sawitnya. Ini yang di sini 4 pokok ini, 4 pokok ya. 4 pokok ini dari awal penanaman di saat kemarau tidak saya aplikasikan air, tidak saya tolong dengan air, nyatanya masih apa ini? Sekarang masih bertahan dan kabar baiknya sudah hijau ya untuk pelepahnya ini. Ini bisa dilihat rekan-rekan. Pelepahnya sudah sangat hijau. Ini sudah saya bantu dengan pupuk juga kemarin. Ya. Untuk rekan-rekan semua, cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Tadi kita sharing mengenai dari pokok sawit yang tertimpa dari pokok kayu ataupun terkena musibah lainnya. Jadi selagi tidak patah dari lehernya ini tidak masalah ya. Leher ini pembatas antara pokok dengan akarnya ini ya. Kalau itu patah, kemungkinan besar akan mati. Tapi jika tidak, hanya miring ataupun sudah gepeng sekalipun pokok sawitnya, kalau tidak patah leher ini tidak masalah. Jadi percaya diri aja, yakin saja ya. Oke, karena ini waktunya sudah sore, saya tutup untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan ada pengetahuan untuk rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya ini ada kata-kata yang kurang pas, ada kata-kata yang kurang benar. Saya ucapkan mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.